الرحيم لرضا الله تعالى وتوفيقه وهدايته ونوره ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرية البررة الكرام شير لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين الفاتحة إلى حضرة جميع الصحابة الأبد المستأنسين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع الأولياء والأصفياء والشهداء الفقهاء لتفصل وحفظ القرآن من الصحابة والتابعين والتابعين لم ينسان النائمين ثم إلى حضرة الكرام خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولا حضرة الكرام خصوصا نبي حامد محمد بن محمد الغزالي ونخص خصوصا إلى روح جميع أولياء تسعة في نسندرة ونخص خصوصا إلى روح المرحوم المؤلف حبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميت قدس سرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Silakan buka halaman 218 ya, yang PDF. Yang PDF 218 silakan dibaca. Kemarin baru dua rukun yang pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Maka silakan dibaca untuk selanjutnya. Sudah ketemu? 218 ya. Ya Ustaz, silakan baca Ustaz. Bimbingannya kayak Ya. 213. Di sini 213. Ya, 213. 218. Udah ketemu Pak Robit? Udah Pak. Arukno. Ya. Arukno. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. 218. Ya. Arukno salisu. Ya. Al-qiyamu ala al-qadari al-qadiri fi fardi. Ya, terus Fala yajibul qiyamu fi nafilati. Bal yajujul qu'udu walahu nisful ajri. Wa kadzalika al-ittija'u walahu rab'ul ajri wala yajuzul istilqa'u fi fiyan nafilati lil qadiri alal qiyami awal qa'udi awil ittija'i. Ya, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmi fid darini amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa lagi di malam Ahad ini sebagaimana yang telah tadi kita share bersama bahwa setiap malam Ahad mudah-mudahan kita semua istiqomah ya untuk sama-sama menimba ilmu ya, dimana ilmu fikih itu sangatlah penting ya, hukumnya adalah
fardu kifayah bagi tokoh masyarakat setempat, fardu ain bagi kita semua umat Islam ya seluruhnya, biar supaya pada ngerti tentang ibadah sehari-hari ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya hingga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Allah di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih seputar tentang rukun sholat, di mana rukun ini adalah salah satu pondasi di dalam sholat itu sendiri, yang dimana tadi sudah kita sampaikan di kitab Taqriratus Sadidah, yaitu ada 13 rukun, di mana 13 rukun ini dirangkum dalam 4 rukun ya. Yang pertama adalah rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah, yang terakhir rukun ma'nawiyah. Ya, sudah kita jelaskan bersama. Yang pertama adalah niat ya, yang kalau dilafadzkan yakni hukumnya sunnah, wajib di dalam hati. Seperti contoh usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan au imaman ya, adaan imaman au makmuman lillahi ta'ala ya. Allahu akbar, dan posisinya di atas, Allah di atas ya, boleh seperti ini, boleh di atas, agak mancung ke depan, Allahu akbar, seperti itu ya. Lalu setelah itu yang kedua adalah takbiratul ihram, takbir mengucapkan Allahu akbar, sebagaimana tadi sudah disampaikan salah satu syarat untuk mengucapkan lafaz takbir ya, takbir Allahu akbar, takbiratul ihram di dalam sholat itu ada 20 kurang lebih, tadi sudah kita paparkan. Makanya ini video ya, bagi yang membutuhkan silakan disimpan ya kan, dan silakan diulang-ulang, boleh bertanya, nanti ada Pak RT-lan yang bisa dihubungi langsung kan begitu. Boleh yaitu nanti live streaming lagi, atau boleh berjumpa langsung ya Pak RT ya begitu. Nah, lalu menginjak ke rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu atau sholat wajib. Ya, saya ulangi bahwa rukun yang ketiga ya, di dalam rukunnya sholat adalah berdiri 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu ya dalam sholat fardu atau sholat wajib. Fala yajibul qiyamu fin nafilati, maka tidaklah wajib berdiri ya di dalam sholat itu, tepatnya di sholat sunnah. Bal yajuzul qu'udu, justru diperbolehkan duduk begitu ya kan. Walahun nisful ajri ya, dan baginya ya, bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan duduk, pahalanya separuh. Wa kadzalikal ittija'u, begitupun juga terlentang ya, tidur miring. Ada yang duduk, ada yang pakai tidur miring. Walau rubul ajri itu 1/4 pahalanya. Tapi ini bagi orang yang uzur. Ingat, bagi orang yang ada uzur. Uzur itu maksudnya kalau berdirinya itu tidak bisa begitu. Nanti ada spesifikasi bayarnya. Wala yajuzu al-istilqa'u fin nafilati lil qadir, dan tidak diperbolehkan terlentang, tidur telentang. Telentang, tahu nggak telentang? Ya kan? Ya, di dalam sholat sunnah bagi orang yang mampu berdiri maksudnya. Jangan coba-coba tuh. Ya, bagi orang yang mampu berdiri jangan coba-coba, yaitu melaksanakan sholat terlentang, keadaannya terlentang begitu, baik itu dia mampu berdiri, mampu duduk, atau mampu tidur miring. Jadi ada step-stepnya, ada keadaan-keadaannya gitu.
pilihan-pilihan keadaannya, ya. Nah, terus ada sebuah persoalan, mata ya juzul qu'udu fi sholatil fardi, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam karyanya ini, ya, kapan diperbolehkannya duduk, ya, kapan diperbolehkannya sholat duduk dalam sholat fardu, kapan, coba. Pertanyaannya adalah kapan bolehnya sholat dalam keadaan duduk, ya, dalam sholat fardu atau sholat wajib. Nah, maka dijawab la yajuzu laul qu'udu fil fardhi illa idza ajaja 'anil qiyam. Tidaklah diperbolehkan sholat sambil duduk, ya kan, dalam sholat fardu kecuali apabila dalam keadaan lemah berdiri atau tidak bisa berdiri, begitu. Nah, itu juga tidak bisa berdiri, nggak langsung sekonyong-konyong duduk ini, pakai bangku dulu, begitu kalau ada bangku. Makanya kalau di masjid-masjid yang memang memiliki standar fikihnya cakep, ya disediakan bangkunya, bangku. Jadi nggak langsung duduk begini, nggak, dudukin bangku, paling tidak masih bisa begini, alhamdulillah, masih bisa doyong, bungkuk itu masih alhamdulillah, ya kan. Mau rukunya mau sujudnya cukup bungkuk aja, begitu, ya. Nah, maka di sini dijelaskan batasan tidak mampu itu seperti apa. Dhabitul aji antal haqqahu masyaqqatun syadidah. Di sini dijelaskan Habib Zain bin Ibrahim Smith memaparkan, ya, beliau bermadhabkan Imam Syafi'i, ya, jaraknya juga alhamdulillah masih dekat, ya. Beliau juga salah satu daripada gurunya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, ya, alhamdulillah. Beliau yang masih menjumpai Habib Zain. Jadi insya Allah beliau orang-orang yang alim, ya, min jumlatil aulia. Dan mudah-mudahan kita tabarukan dengan kitabnya sampai saat ini, ya, kita bisa nurunin ilmunya, amin. Amin, ya Allah. Jadi dhabitul aji, yang dimaksud batasan daripada tidak mampu itu seperti apa dalam sholat, maksudnya tidak mampu berdiri. Nah, beliau menjelaskan antal haqqahu masyaqqatun sadidah, yakni dia mengalami satu keadaan kondisi yang sangat berat, begitu. Bihaitsu yakhafu minal mahdhur tayammumi, sekiranya yakni dia khawatir ketika menggunakan salah satu air, ya kan, ya, menggunakan air malah tambah sakit contohnya. Terus juga kalau misalkan berdiri malah tidak kuat lama, begitu. Itu bagian daripada definisi atau batasan-batasan al-aji, lemah dalam sholat berdiri, ya, kalau di dalam sholat. Kaziyadati marodin, seperti contoh bertambahnya sakit, ketika pas mau berdiri malah tambah sakit, gitu kan, nggak kuat, gitu kan, ada kan seperti itu. Nah, kadang-kadang yang jadi imam juga mestinya harus bijak, ya, ketika kita melihat nih ada anak-anak di situ, makmumnya ada juga orang yang sudah tua renta, itu jangan terlalu lama. Suratnya jangan terlalu panjang. Jangan punya niatan agar supaya kelihatan saya ini hafal Quran. Jangan. Itu, waduh, naudzubillah, berarti secara ilmu akhlak tasawufnya tidak ada atau belum kenal tasawuf, ya kan, seperti itu. Jadi dimohon para dai, ya, para alim ulama dimohon untuk bijak, ya. Jadi bijaklah, pokoknya bisa tahu, sebagaimana al-fakir menyampaikan juga, ya, harus bijak, begitu. Si pendengar juga harus bijak. Artinya apapun yang didengar, apapun yang dilihat, apapun yang itu jangan langsung kita terburu-buru untuk menilai serta mengukur seseorang. Demikian. Lanjut kembali kepada dhabitul ajzi. Dhabitul ajzi, batasan lemah dalam berdiri dalam sholat. Salah satunya termasuk tadi menjumpai serta mendapati keadaan yang sangat berat sekali, termasuk yaitu dikhawatirkan tambahnya sakit, ya. Terus juga aubut isyifa, terus juga dikhawatirkan kalau banyak bergerak ini malah lambat untuk sembuhnya, penyembuhannya, pemulihannya. Itu bagian daripada batasan sakit atau batasan lemah, orang yang lemah. Au hudusyinin fahishin fi udwin dhahirin au faqdi manfaati udwin, atau bisa sampai yaitu hilangnya manfaat daripada anggota tubuh, begitu kan. Coba itu. Makanya ada istilah kalau orang yang punya
saraf kejepit itu kan luar biasa sakitnya tuh. Dia nggak bisa duduk lama dia. Iya kan, sakit pinggang apa. Nah ini bagian daripada apa namanya uzur namanya, uzur syar'i. Satu alasan yang diperbolehkan di dalam syariat untuk yaitu dia tidak berdiri gitu loh. Maka diperbolehkan duduk. Kalau kata penceramah nih bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dia tidak bisa berdiri, pasti duduk. Tidak bisa duduk, pasti dia yaitu tidur berbaring kan gitu. Nah, ada lagi tidur terlentang, ya kan sampai orang yang nggak bisa apa-apa juga, nggak bisa gerak, yaitu pakai al-ima, yaitu al-ima'u fil ajfan, yaitu dengan isyarat mata saja begitu, gitu. Sampai sebegitunya. Gitu. Oke. Au kanat masyaqqatan la tuhtamalu adatan wa 'inda ramli. Ya juzu law ayajlisa ila lahaitu masyaqqatan tudhibul khusyuk khilafan demi hajar, ya. Begitupun yakni adalah batasan orang yang lemah dalam berdiri dalam sholat itu adalah sulitnya dia untuk apa namanya berdiri keadaan dan melakukan suatu kebiasaan pada umumnya dia tidak bisa. Begitu, dia tidak bisa. Seperti halnya kalau orang-orang bisa kuat lama 5 menit, dia berdiri nggak kurang daripada 5 menit nggak bisa, ya kan. Pasti ada salah satu keadaan dan kondisinya, bagian tubuhnya itu ada yang sakit, begitu. Nah itu juga nggak boleh, ya. Malah bahkan Imam Romli mengatakan bahwa ya juzu lahu ayajlis saidalah hakatu masyaqqatu dibul khusyuk. Bahkan Imam Romli berpendapat boleh atau diperbolehkan, ya, orang yang lagi keadaan apa namanya punya udzur tadi duduk apabila memang keadaannya betul-betul kondisinya sangat berat sekali kan gitu, walaupun itu kenyataannya bisa menghilangkan khusyuk begitu, ya kan. Oke, sekarang cara, ya kan, ini kita belajar agak sedikit apa namanya komprehensif ya, pelan-pelan. Cara sholat seseorang yang apabila dia tidak mampu berdiri. Yang pertama, perhatikan yusolli qa'iman munhaniyan. Pertama dia sholat berdiri agak sedikit condong ke depan, artinya agak sedikit membungkuk. Kalau memang istilahnya dia tidak bisa berdiri tegak gitu. Kan ada supaya membungkuk begini sehingga akhirnya disediakanlah tempat duduk. Allahu Akbar, cukup. Membedakan antara berdiri misalkan tidak bisa berdiri tegak lurus, jadi dia doyong ke depan bungkuk, nanti rukunya agak dibedakan sedikit, sujudnya agak dibedakan sedikit begitu. Awas jangan gagal paham sehingga akhirnya informasi ini disampaikan kepada yang apa namanya bisa berdiri. Iya begitu, tidak ya. Jadi ada kitabnya, silakan cek bagi yang sudah pernah baca atau sudah mempelajari kitab Takriratus Sadidah. Yang kedua, fa in ajaza sholat ala rukbatayhi, apabila yang demikian ini juga tidak mampu, ya kan, doyong dikit, aduh sakit juga, aduh sakit juga gitu kan, maka dia boleh sholat ala rukbatayhi. Jadi apa namanya duduk nih, ya duduk gitu ya. Gitu kan ya, jadi nggak pakai kursi lagi, nggak. Kalau tadi kalau misalkan nggak pakai kursi juga kayak begitu ya, begitu. Nah sekarang cukup yaitu ala sholat ala rukbatayhi, ya udah, yaitu di atas dua tengkuknya ini. Yang ketiga, fa'in ajaza sholat qa'idan, apabila duduk aja sudah tidak mampu, ya kan, karena ya luar biasa biasanya kan kalau yang punya apa ya penderita diabetes ya, ambeien, terus apa lagi tuh saraf kejepit, luar biasa itu. Nah wal afdol ayakuna muftarishan, maka lebih utama adalah ayakuna muftarishan, dia ada di apa bantal, disenderin bantal begitu. Sandar ya? Ya sandar lah dengan bantal senderin itu kan ya. Fa'in ajaza sholat mutaji'an, kalau misalkan tidak mampu juga ya tidur miring gitu ya, tidur apa namanya berbaring. Wal aula ala jambil aiman, lebih utama yaitu arah sebelah kanan, menghadap ke sana gitu.
Gitu. Ya. Iya, harus sono. Kayak orang meninggal. Ya. Nah, kanan. Nah, begitu. Yang kanan. Nah, gitu. Itu juga nggak bisa, misalkan. Udah parah banget kan itu kan. Mustalqian udah terlentang jadinya. Terlentang gitu, ya. Bisa terlentang juga. Nah, terus itu terlentang dengan isyarat kepala doang. Begitu ya. Ruku juga sama begitu. Sujud juga sama. Tidak bisa juga, maka cukup dengan isyarat matanya. Coba itu. Masih terus. Jika isyarat mata aja nggak bisa, kan suka ada namanya orang sakit kan gitu kan. Pakai isyarat matanya ini hilang gitu kan. Maaf. Semua gerakan tuh betul-betul udah kayak diperban dah, kayak mumi gitu Pak RT. Bagaimana coba sholatnya? Ajru arkana sholati ala qalbih, maka berjalanlah rukun-rukun sholat itu di dalam hatinya. Paham ya? Mentok udah itu. Terakhir itu. Sama memang kita ada bukunya. Iya, mentoknya sampai yaitu di dalam hati. Dari sholat sehat sampai sholat pakai hati. Nah kok sekarang, zaman sekarang cukup yaitu inget aja bangun tidur, inget, asal inget sholat, nggak perlu pakai sholat. Kan ada aliran apa tahu itu. Nah itu diusahakan jangan ikut-ikutan yang begitu. Panggillah agama Ahok. Ya alam lah, pokoknya yang penting kita jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi agama ya, syariat agama Islam itu adalah perbuatan. Agama itu ya berbuat kan gitu. Ada perbuatannya gitu. Ya. Oke, dilanjutkan rukun yang keempat sekarang. Yakni membaca surat Al-Fatihah. Ya, silakan. Ustaz, Pak Robit, silakan baca. Ar-Ruknur Rabi'. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rukunur Rabi' Qiraatul Fatihah wa tajibu fi kulli rak'atin sawaan akanatus sholatu fardon am naflan alal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Syurutul Fatihah Isna ashar. Wahid at-tartibu. Fa'idha khalla bitartibi ma'a adami taghyiril makna lam tujzi'ahu fayu'idu murattaban litasihha qira'atuhu wa idza akhalla bitartibi ma'a taghyiri al makna batalat sholatuhu. Khalas, bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun sholat yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah. Wa tajibu fi kulli raka'atin, wajib dalam setiap rakaatnya, sawaan akanatis sholatu, baik begitu juga sholat fardhon, amlaflan ataupun sholat sunnah, alal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Wajib bagi imam, makmum dan sholat sendirian baca surat Al-Fatihah. Mau jadi imam kek, mau jadi makmum kek, mau sholat sendirian kek, wajib hukumnya ya baca surat Al-Fatihah. Mau itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jangan sampai gara-gara sholat sunnah kan gitu, tenang aja sholatnya ini sholat sunnah, jadi nggak perlu sholat baca Al-Fatihah, yang ngawur namanya ya. Nah, syurutul Fatihah isna asyara. Adapun syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah ada 17. Prosedurnya itu ada 12, maaf ada 12. Isna asyara ada 12. Yang pertama at-tartib. Yang pertama adalah at-tartib. Apa tartib? Itu harus berurutan. Tidak boleh yakni acakadul, ya kan, berantakan. Ya kan, yang urutan kelima ditaruh yang pertama nanti yaitu ditaruh di tengah-tengah, jangan, itu namanya tidak tartib. Faida akhalla bitartibi ma'adami taghyiril makna lam tujzi'u faya'idu. Misalkan contoh
Bismillah nanti saya bacanya di tengah-tengah. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, ntar bismillahnya enggak boleh. Tidak sah itu. Bisa jadi berantakan namanya, ya. Itu lam tuji fa yu'idu muratiban litasihha qiraatu. Bagaimana kalau keadaannya lupa? Kalau keadaannya lupa tidak jadi masalah asalkan diulang. Asalkan diulang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin iyyaka. Kan kelewat tuh. Ingat, balikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Wa idza akhalla bitartib ma taghyir makna batalat salatu. Asalkan ya, yaitu tidak sampai merubah makna. Kalau yaitu merubah makna, ya bisa batal jadi salatnya begitu. Ya, Iqra asani. Betul. Asani al-muwalatu fayalduru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala Saktatis ala saktatit tanafusi. Ya. Terus Salis mura'atun hurufiha falau asqata harofan wahidan batalat sholatuhu wa kadzalika lau abdala harfan biharfin. Iya. Ya, kelas. Ya, prosedur pembacaan surat Al-Fatihah yang kedua agar supaya sah sholatnya, ya, maka sangat berpengaruh sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kecuali membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam surat Al-Fatihah sendiri itu betul-betul harus diperhatikan, ya, termasuk tadi harus urut bacaannya dari Bismillah, ya, karena Bismillah itu juga bagian daripada surat Al-Fatihah yang pertama kan gitu. Nah, sampai walau bolin amin. Yang kedua, ya, syarat membaca surat Al-Fatihah yang kedua nih biar supaya benar adalah al-mualah, harus runtut terus menerus artinya tidak ada yang misah terlalu lama, nggak boleh yaitu nafas berhenti, nafas terlalu lama. Nah itu nanti akan berbeda. Fayadur, hukumnya bahaya, cukup bahaya. Idza fasola baina ayatiha, apabila di antara ayat-ayatnya terpisah gitu loh, sengaja dipisah, ya. Nah, terus semakin panjang pisahnya sampai sehingga apa namanya berhenti sejenak, ya kan, cukup ngambil napas. Iya kan, lupa nih kan gitu, sampai ada anggapan makmum seperti itu. Nah itu bahaya, ya kan, masih kategorinya bahaya. Maka harusnya bagaimana? Harusnya terus. Makanya ketika pas kita dalam keadaan cegukan, diusahakan minta dibadalin dulu. Kalau cegukan nih, kan itu kan bahaya tuh. Iya, nah itu kalau bisa jangan, itu bahaya seperti itu, karena khawatir bisa merubah makna begitu. Itu kalau salah satu syarat jadi imam, harus ada ilmunya dulu intinya, ya kan, baru silakan boleh yaitu jadi imam. Kalau belum tahu ilmunya, asal modal nekat atau karena sudah kadung, berkali-kali saya sampaikan, karena sudah kadung jadi tokoh, jadi ulama, sehingga akhirnya gengsi mau belajar, ya. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, menjaga dan memelihara huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah. Falau asqata harfan wahidan, jikalau satu huruf gugur, ya kan, satu huruf saja gugur, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Satu huruf gugur. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, berarti pakai sin apa pakai shin itu? Pakai shin besar, itu sudah batalat sholatuhu. Diingetin kadang-kadang apa namanya suka nggak terima kan. Nah diusahakan kita harus bijak. Terus juga cara mengingatkannya juga kita harus bijak seperti itu. Tapi saya hakul yakin setiap orang pasti punya kesadaran diri sendiri, sehingga akhirnya dia tahu betul mana yang salah, mana yang benar.
Gitu. Ada yang membedakan di antara kita itu adalah antara gengsi dan tidaknya. Mengakui salah atau tidaknya itu doang sebenarnya. Sebenarnya sih tahu, dia itu salah itu tahu. Yang benar juga tahu. Itu yang membedakan antara antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia yang berilmu dengan manusia yang lainnya adalah gengsi doang. Begitu. Nah, itu udah beda lagi ya. Wa kadzalika kalau abdallah harfan bi harfin. Nah, begitu juga apabila yaitu seseorang tersebut mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau tadi kan gugur, sekarang diganti ya. Diganti seperti dod dengan do. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, diganti waladhdallin. Beda itu. Ya. Lanjut keempat. Syarat membaca surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Betul. Waktu Ya. tasdidin Hmm. ittiha Didatiha. tidatiha. Heeh.